Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya sekarang ada di sebuah resort ya, sebuah resort yang namanya yang terletak di Cikole dan namanya Grafika. Nah, jadi kenapa hari ini saya bikin video setelah beberapa lama tidak bikin video? Saya ingin memfokuskan kaitan materi-materi yang saya sampaikan kaitan dengan keuangan, tetapi juga disambungkan dengan properti. Nah, hari ini kita akan coba bahas bagaimana sebuah tempat wisata Cikole, Grafika Cikole ini bisa membuat sebuah tempat yang luar biasa nyaman di tempat yang sebelumnya orang tidak akan pernah melihat ini bisa dijadikan sebagai tempat resort, tempat penginapan, tempat tamasya gitu ya, tapi ternyata bisa dirubah. Dan bagaimana prospek secara keuangan dan juga kos yang harus dikeluarkan seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya kita membahas properti pada umumnya, maka kita akan harus melihat pangsa pasar yang akan kita tuju. Nah, Cikole ini, Grafika Cikole ini yang dituju adalah orang-orang yang ingin menghabiskan waktunya, menikmati waktunya bersama keluarga dengan menikmati alam yang begitu indah, begitu sejuk ya, sehingga akhirnya ini menjadi penghasilan bagi pengelolanya. Nah, hebatnya ya, pengelola di sini adalah bisa memanfaatkan seluruh struktur tanah yang berundak-undak atau berbukit-bukit seperti ini tanpa banyak melakukan cut and fill. Dan tentu saja ini menjadikan sebagai sebuah penghematan yang luar biasa besar ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalnya kita ingin membuat sebuah perumahan, cut and fill pengolahan lahan itu menjadi sebuah salah satu faktor biaya yang sangat besar. Nah, di sini di Cikole ya, di Grafika ini itu tidak dilakukan secara masif dan tidak menggunakan alat-alat berat. Nah, inilah yang akhirnya cerdasnya mereka untuk memanfaatkan. Artinya apa? Artinya kos untuk pengelolaan lahan itu sangat rendah. Nah, lalu yang kedua, teman-teman semuanya ya, dalam membentuk ataupun membangun rumah-rumahnya atau tempat penginapannya, mereka memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya, yaitu kayu-kayu. Nah, dan juga tempat-tempat tamasyanya juga gitu ya, menggunakan kayu. Nah, ini menjadi juga akhirnya mereka sangat rendah dalam biaya pembuatannya. Dikatakan kalau dalam teori ini adalah namanya cost leader ya, gimana akhirnya kita menekan biaya produksi sehingga akhirnya ketika kita harus melakukan penjualan bisa mendapatkan penjualan harga yang tidak terlalu mahal dan keuntungan yang cukup maksimal. Nah, seperti di sini menurut saya Cikole ini, Grafika Cikole ini dalam menetapkan harga itu termasuk yang sangat bersaing ya, dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain gitu ya. Karena kenapa? Karena dia mampu menekan cost-nya di awal. Dia menekan permodalan yang harus dikeluarkan untuk menciptakan tempat ini. Sehingga dia bisa menjadikan harga yang lebih murah, lebih kompetitif daripada yang lainnya, tetapi dengan kuantiti yang cukup banyak. Jadi nanti kita akan review gitu ya. Kita akan saksikan reviewnya seperti apa. Tempatnya itu begitu banyak tempat penginapannya. Ya, satu lokasi itu begitu banyak tempat penginapannya. Jadi walaupun dengan harga tadi yang lebih bersaing dengan yang lain, tetapi dengan kos yang cukup rendah ya gitu ya, dan juga dengan kuantiti yang sangat banyak, ini menyebabkan ini akan menghasilkan profit yang luar biasa. Nah, teman-teman, artinya apa? Artinya ketika kita ingin mendapatkan profit yang sangat besar, maka ya pertama ya kita harus menekan biaya produksi kita, biaya operasional kita, dan biaya-biaya yang lainnya itu menuju ke pembiayaan yang sangat minim ya.
cost leader itu dinamakan. Jadi kita mampu bersaing dalam cost kita. Cost kita sangat kecil dibandingkan dengan yang lain. Lalu yang kedua, ya, kita bermain dalam quantity. Quantity kita harus banyak sehingga akhirnya dengan cost yang kecil, quantity yang banyak, harga bisa bersaing. Insya Allah itu akan menjadikan bisnis kita akan sangat-sangat bersaing dan berhasil. Demikian pembahasan kali ini. Kita akan bertemu lagi dengan pembahasan dan juga trik-trik keuangan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.